misalkan keberatan itu lebih bagus sih Pak buat laporan kami ya. Pada jam sekarang. Ayo. Boleh Pak sekarang. Sebenarnya kelas enak di sekolah kan. Jadi pembelajaran yang di sekolah dulu kayak enak. Prosesnya Pak. Ya, proses. Olahraga banget, olahraga banget gitu. Mohon Pak, selalu pakai jantan sapertas Bapak. Mudah-mudahan. Kali mungkin izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Rizky Delafia dengan nomor pokok mahasiswa 232 191 232. Sebentar saya kasih itu sih. Baik, ini Bapak perkenalkan nama saya Tripa Lispa, berasal dari Cilangkap. Iya. Baik, perkenalkan Bapak, nama saya Dora Pujanan Mahardika dengan nilai 231. Saya Siti Salika dari Tabanan, alamatnya di Pasir di Tasik. Perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Kurniawan dari Singaparna. Baik Bapak, untuk lebih mengefisienkan waktu lebih lanjut saja Pak, langsung ke pertanyaan mungkin. Iya. Jadi nanti sistemnya pertanyaan ini mencakup ke ketiga Bapak ini sebagai guru PJOK. Jadi dari pertanyaan kita bukan berarti satu orang itu harus menjawab semuanya. Jadi jawaban itu dari satu hingga Bapak. Jadi bila mana ada yang kurang boleh ditambahkan seperti itu. Langsung Pak ke pertanyaan pertama. Sudah berapa lama Bapak bekerja sebagai guru PJOK? Untuk masa kerja yang dilaksanakan di sini setiap guru itu berbeda-beda ya. Yang pertama sesuai dengan usia, pengangkatan juga. Kemudian kalau misalkan dilihat dari usia, saya lah yang paling senior dalam senior yang umurnya. Nah, padahal masa kerja itu lebih lama ini karena Bapak asal mulanya dari EB pengangkatan kemarin tahun 2008. Ini lebih baru lagi, ini lebih muda lagi. Baru berapa tahun? 2011. Saya 2008. Kalau ini Saya 1998. 1998. Jadi yang paling senior sebetulnya mengajar adalah ini, tapi usia yang lebih senior Bapak ya. Senior pakai senior. Ya. Begitu mungkin mengenai masa kerja, lamanya kerja di sini pasti berbeda-beda ya. Barangkali ada mau tambahan dari Pak Fas? Ya, memang seperti yang dikatakan oleh kakak saya, ini kakak tertua saya. Memang berbeda-beda itu sesuai dengan pengangkatan. Jadi tidak sama pas mengundang. Jadi semua berbeda dan misinya ke tempat tertentu. Kalau saya tidak langsung di sini, bilang suka Thomas. Pindah ke SMP Tiru baru sini 2017. Itu gambaran. Mungkin simpulannya untuk masa kerja berbeda gitu. Tiap olahraga juga beda sih.
Terima kasih Bapak. Kemudian sampai sejauh ini yang diterapkan di SMPN 1 Manujaya ini, model kurikulum apa saja yang pernah Bapak diterapkan di awal mengajar mungkin sampai sekarang? Untuk kurikulum yang pertama saya masuk ke sini adalah kurikulum tahun 2013 KTSP, masih KTSP. Kemudian karena mungkin ada aturan-aturan, ada perubahan, kurikulumnya berubah-ubah. Seperti pada saat sekarang ini kurikulum yang digunakan adalah kurikulum merdeka, ya, kurikulum. Masalah kurikulum ternyata kalau kita pahami, kita dalami, masalah pembelajaran olahraga itu saja, jadi tidak ada perubahan, cuma pola mengajarnya ada sedikit ada perbedaan. Berarti dari semenjak Bapak mengajar di SMP 1 Manujaya, model kurikulum pernah diterapkan. Yang pertama ada KTSP ya Pak, kemudian ada Kurtilas ya, kemudian yang sekarang itu kurikulum merdeka, berarti baru 3 ya Pak. Kemudian Pak, untuk sampel data mungkin bisa dijelaskan penerapan KTSP itu tahun berapa, kemudian Kurtilas tahun berapa, dan merdeka tahun berapa? Kurtilas berarti untuk KTSP itu kalau tidak salah tahun 2012 tahun 2012 untuk KTSP. Adapun untuk yang 2013 itu kita mulai tahun 2013 pas. Nah, kita di SMP ini sampling kalau tidak salah yang awal K13. Kemudian untuk kurikulum merdeka itu baru 2 tahun ya, 2 tahunan lah. Itu sih. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Kemudian pertanyaan kedua Pak, pertanyaannya kurikulum apa yang saat ini sedang digunakan di sekolah? Pada saat ini Ya, pada saat ini. Ada 2 yang digunakan untuk perkembangan ini untuk kelas 9 kurikulum. jadi tergantung untuk kurikulum yang kelas 9 kurikulum masih K13, yang kelas 78 merdeka. Oh, berarti ada perbedaannya Pak? kan keluarnya kurikulum itu berbeda. Iya, betul. Kalau dulu Masih beda kebijakan. ya, tingkat kelas. Berarti yang diterapkan ada kurikulum 13 sama kurikulum merdeka ya Pak? Betul. Nah, yang ingin kami tanyakan, bagaimana tanggapan Bapak mengenai kurikulum merdeka yang kurikulum yang sekarang? Tanggapan dari Bapak seperti apa? Yang dinamakan kurikulum merdeka itu mungkin ada sedikit perbedaan kalau di olahraga. Jadi kalau misalkan kesenangannya misalkan di bola voli, kita ambil bola volinya di dalamnya. Kemudian kalau misalkan senangnya di basket, ya di basket gitu kan. Jadi tidak ada penekanan khusus, tapi mengenai pembelajaran untuk sementara ini adalah disamakan. Maksudnya disamakan itu sesuai dengan program yang ada gitu. Contoh misalkan jam pelajaran misalkan basket, ya biasa belajar basket, tapi lebih condong misalkan dalam ekstra mungkinnya diterapkannya di dalam ekstra itu ya, bukan berarti dalam pembelajaran. Misalkan yang senang basket ya basket, tapi mengenai itu kemerdekaan dalam mengajar itu sebetulnya yang paling paham atau barangkali mereka disebut merdeka teh gimana sih pendapat dirinya? Tamam. Intinya untuk kurikulum merdeka, kurikulum bagi saya kurikulum 13 dan KTSP sebetulnya untuk olahraga hampir sama, untuk olahraga khususnya mulai dari berfokus pada kita di hal dasarnya hampir sama, cuman mungkin untuk kurikulum merdeka sekarang ini kita bukan merdeka siswa bebas apa gitu. Tetap kita punya aturan masing-masing, aturan kurikulum yang berlaku lah. Adapun ada siswa yang seperti
tadi Pak Haji bilang, ada siswa yang berbakat di basket. Kita lihat waktu belajar basket, ada berbakat di basket, ya silakan kami ikut kekayaan seperti ekstra basket dan lain-lain. Itu sih intinya. Kemudian menurut Bapak, hal yang bisa disampaikan yang mungkin dari kurikulum Merdeka itu yang menyenangkannya seperti apa, kemudian yang kurang menyenangkannya seperti apa, kemudian yang perlu ditingkatkan dari kurikulum Merdeka itu seperti apa? Ini kan memang untuk olahraga ada yang tidak menyenangkan. Rata-rata untuk siswa olahraga menyenangkan, pastilah itu. Berbeda mungkin karena mungkin dengan pelajaran lain. Contoh aja gini. Untuk olahraga, misal jam waktu olahraga, kalau misal gurunya terlambat datang masuk kelas atau masuk lapang, itu pasti dicari oleh siswa. Berbeda lah, berbeda dengan guru yang lain yang tepat, misal pelajaran apalah, matematika misalnya, itu paling males siswa. Kalau untuk paling menyenangkan, hampir semua menyenangkan. Apapun kurikulumnya menyenangkan untuk siswa di olahraga. Itu sih intinya. Terus kalau misal kekurangannya mungkin Pak, hal yang kurang menyenangkan barangkali ada atau tidak ada? Kalau bagi kami mungkin tidak ada ya. Jadi setiap siswa yang namanya olahraga sebelum waktunya kegiatan olahraga, jam pelajaran olahraga juga dia sudah siap untuk melakukan kegiatan olahraga. Meskipun guru masih ada di kelas, ada seseorang misalkan datang dulu, Pak, jam pelajaran sekarang jam pelajaran olahraga. Jadi mendahului jam pelajaran kadang-kadang terjadi balas senang-senangnya yang namanya olahraga. Beda lagi dengan pembelajaran yang lain. Ada yang cuek, ada yang kurang perhatian. Bukan berarti semuanya seperti itu. Tapi kadang-kadang di bidang olahraga yang namanya matematika, dia senangnya atau bahasa Indonesia, senangnya di bahasa Indonesia, tapi di bagian olahraga ikut tapi kemampuannya kan berbeda. Apa ya nanti kasarnya dia kira nurus olahraga mah kadang-kadang kemampuannya beda dengan di matematika kan. Contoh nurus kena matematika yang kena pembelajaran sana mah ikut olahraga, tapi tidak agresif di olahraga, cuma untuk memenuhi. Jadi setiap siswa karena olahraga mah selalu senang gitu kan, menyenangkan mungkin dibandingkan di kelas. Kemudian Pak, yang ingin kami tanyakan mengenai kurikulum Merdeka, barangkali ada tanggapan dari Bapak sekalian, hal apa yang perlu ditingkatkan dari kurikulum Merdeka ini? Apa sih yang harus ditingkatkan Untuk kurikulum Merdeka ya, karena kurikulum Merdeka itu waktunya hanya 2 jam. Beda lagi dengan kurikulum 13, kalau kurikulum 13 itu 3 jam. Jadi seandainya pemberian materi itu tidak memadai, tidak cukup. Jadi seandainya kalau bisa untuk kurikulum Merdeka, mungkin yang saya rasakan, jadi harus ada penambahan jam supaya bisa materi lebih tersampaikan. Iya. Kemudian langsung ke pertanyaan ketiga Pak, apakah pembelajaran berdiferensiasi sudah diimplementasikan atau diterapkan di sekolah ini Pak? maksudnya? Pembelajaran berdiferensiasi Pak. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini yang kita sebagai tenaga pendidik bisa memahami setiap karakter siswa yang ada gitu Pak, dalam pembelajaran kejawaban khususnya. Ya, untuk pelajaran diferensiasi ya. Intinya pada dasarnya membedakan kemampuan anak ya, sampai anak yang kemampuannya kurang dipaksakan sehingga bukannya menimbulkan satu keinginan lah, akhirnya menjadi anak tersebut menjadi down gitu. Jadi mungkin di sini memang sudah dipisahkan sesuaikan dengan kemampuan, apalagi yang anak dari SD misalnya bawaannya ada yang penyakit asma misalnya. Jadi kadar ataupun intensitas olahraganya dikurangi sehingga anak bisa ikut, yang lain gembira. Pada dasarnya diferensiasi memang bisa dilakukan sesuaikan dengan keadaan siswa. Kemudian langsung memperhatikan Pak,
bagaimana proses penilaian pembelajaran yang sudah Bapak lakukan terkait dengan penilaian diagnostik, formatif, dan sumatif di sekolahnya khususnya. Terkait penilaian dari diagnostik, formatif, dan sumatif untuk pembelajaran PJOK. Ada 3. Iya Pak, dari penilaian diagnostik, kemudian formatif, dan sumatif. Atau mungkin supaya bisa lebih ketangkap Pak. Iya. Mungkin maksud di sini contoh metode pembelajaran kayak UTS, UAS itu seperti apa? Kalau di sini Jadi mengenai tes mereka, karena kalau saya mengajarnya untuk kelas 8 dan menggunakan kurikulum merdeka, jadi tidak ada tes tulis. Jadi yang diadakan cuma tes praktek aja. Tapi untuk kelas 9 karena masih menggunakan kurikulum 13, maka ada tes. Tesnya di dalamnya bermacam-macam, ada yang dinamakan tes tertulis, ya, pilihan ganda dan tertulis gitu. Kemudian kalau misalkan di 8 yang diadakan tes, contoh misalkan minggu kemarin menjelaskan tentang kegiatan olahraga bola basket, minggu depannya lagi disegarkan lagi atau diberikan lagi pertanyaan-pertanyaan tentang permainan bola basket. Meskipun pembelajaran yang akan kita hadapi pada saat itu pembelajaran permainan bola voli, jadi diulas dulu ya sebelum melakukan pembelajaran berikutnya. Kemudian bisa juga kalau misalkan ditanya-tanya di sana, kemudian langsung kita kasih nilai untuk praktek ya, ini untuk praktek penilaiannya. Jadi penilaian meskipun dalam kurikulum merdeka itu menggunakan tes praktek, tapi setidaknya pada saat di lapangan kita sebelum melakukan kegiatan maka saling ditanya dites apakah yang dijelaskan minggu kemarin itu bisa dipahami. Contoh misalkan kemudian dites lagi, coba sebutkan teknik anu kan, ditanya. Kalau misalkan kalau kita berhasil mungkin bisa menjawab, kalau mungkin ya seperti itulah. Berarti ada yang berarti untuk metode tesnya itu ada tes tulis dan tes lisan Iya. dan kesimpulannya. Nah, mungkin selama penerapan kedua tes tersebut, apakah ada hambatan ataupun kendala apa yang dirasakan? tidak ada masalah. Tidak. Berarti aman saja ya Pak. Terima kasih Bapak. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pada saat ini berapa jumlah kelas dan rata-rata siswa tiap kelas yang Bapak ambil? Tiap kelasnya berapa Pak? Semuanya ini adalah 33 kelas. 7, 8, dan 9. Jadi tiap rombel kelas 7 11 kelas, 8 11 kelas, dan kelas 9 11 kelas. Untuk pembagian kelasnya itu saya mungkin 8 kelas. 8 kelas minimal kita sesuaikan dengan kebutuhan untuk mengikuti sertifikasi. Karena ada yang sebetulnya ada 4 orang bisa seorang guru. Jadi sudah memadai. Jadi 1 orang guru memegang 8 kelas. Kemudian menurut tanggapan Bapak dengan jumlah siswa rata-rata setiap kelas segitu, apakah menurut Bapak sudah ideal atau sedikit atau mungkin terlalu banyak Pak? Dengan jumlah rata-rata siswa itu tidak berbeda ya? 32. Kalau masalah jumlah siswa itu tergantung kitanya. Kalau misalkan kita kuasai, meskipun lebih dari itu kita bisa, meskipun sedikit, tapi kalau kita tidak bisa menguasai siswa, hasilnya tidak akan. Mungkin paham ya? Ya. Kemudian yang ingin kami tanyakan juga masih dengan pembelajaran di kelas Pak, bagaimana strategi Bapak dalam mengelola kelas ini? Strategi Bapak dalam mengelola kelas? Di
dalam kelas atau mengajar di luar kelas? Nah, bisa di luar kelas, bisa di luar kelas. Kalau misalkan KTSP kan mungkin ada yang di kelas ya Pak. Iya. Kalau mereka kan di luar, Iya. mungkin bisa diberikan penjelasan dari kedua tempat tersebut. Oh. Begini cara proses pembelajaran kalau misalkan sesuai dengan kondisi ya, misalkan sekarang ada sedikit musim hujan kan ya, kadang-kadang si anak tetap ayam hujanan hayang we olahraga dan lantaran setengahnya kan olahraga. Kalau guru kan untuk menjaga kesehatan dan keamanan daripada siswa biasanya suka dibawa ke dalam kelas. Nah di dalam kelas itu juga dimasukkan pembelajaran atau teori-teori dalam lapangan seperti sepak bola kan, tapi disesuaikan dengan program yang ada, yang pelajaran pada saat itu. Misalkan sepak bola, permainan bola besar udah diselesaikan semuanya, tinggal permainan bola kecil ya, disesuaikan dengan pembelajaran yang ada. Jadi pembelajaran di dalam kelas dan di luar kelas itu, kalau misalkan di dalam itu tergantung lah. Kalau saya kan belum pernah, jarang masuk di kelas, di dalam kelas. Tapi untuk kelas 9 masih ada di dalam. Mungkin saya menambahkan ya, untuk pembelajaran di dalam kelas, sebelum kita masuk ke lapangan, terlebih dahulu anak diberitahukan materi apa yang akan diberikan, kemudian langkah-langkahnya bagaimana, jangan sampai nanti terjadi di lapangan tidak sesuai dengan yang kita programkan atau bicarakan. Jadi anak terlebih dahulu harus memahami apa yang harus kita lakukan, apa yang kita kerjakan, supaya tidak terjadi hal yang diinginkan. Itu menjadi anak terbiasakan pasti. Kemudian apakah ada perlakuan khusus dari Bapak ketika mengajar di kelas ataupun di luar kelas? Contoh ada salah satu siswa yang mengalami keterlambatan motorik, contoh seperti itu. Untuk yang mengalami keterlambatan motorik, yaitu karena itu sudah merupakan takdir Tuhan yang Maha Kuasa ya, kita juga menghargai ataupun memberi toleransi lah, karena tidak semua anak itu kebijakan, tidak semua anak berkemampuan, apalagi yang berkemampuan khusus ya, misalnya anaknya yang ada cedera ataupun pendengarannya kurang atau dari segi fisik kan terkena napasnya terkena semacam tidak kurang bernapas, maksudnya kurang bernapas ini terkena penyakit apa ya, asma. Itu mungkin perhatiannya lebih diutamakan pada yang lebih utamakan untuk terjadi hal yang tidak diinginkan. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Kemudian masuk ke pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak bagaimana sarana dan prasarana untuk pembelajaran Kenjas di sekolah SMP 1 Manujaya ini? Apakah terbilang sudah sangat memadai atau sudah cukup atau bahkan kurang untuk sarana dan prasarana? Adapun untuk sarana khususnya di SMP yang kebetulan ini lokasi sarana. Oh iya. Kebetulan di olahraga juga yang pasti untuk kolam lengkap. Cuman mungkin yang belum lengkap kalau untuk kolam renang kan ada ya kurikulumnya renang. Kita tidak punya kolam, itu aja sih. Jadi kita siasat itu di luar seperti itu. Di sana alhamdulillah lengkap. Kemudian secara keseluruhan kendala apa saja yang mungkin Bapak hadapi dalam melaksanakan pembelajaran Kenjas dengan menerapkan kurikulum Merdeka dari apakah ada kendala mungkin selama menjalankan proses pelajaran yang diambil dari kurikulum Merdeka? Untuk kendala mungkin kalau bagi saya yang terasa mungkin tidak ada. Awal-awal mungkin ada, tapi karena kebiasaan mungkin biasa gitu ya. Itu sih intinya. Tiap ganti kurikulum pasti kendala di awal pasti ada. Cuman sesuai dengan keseringan, keterusan. Jadi kendala itu tidak ada sih. Dari kebiasaan lagi. Seperti itu sih. Terima kasih Pak atas jawabannya. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya terkait dengan pengembangan diri dalam satu terakhir yang lalu, terkait dengan pengembangan diri dalam satu terakhir yang lalu, kegiatan pengembangan diri apa yang pernah Bapak ikuti? Untuk pengembangan diri erat kaitannya dengan ekstrakurikuler ya.
ekstrakurikuler yang saya pegang, ya meskipun saya belum bisa menghasilkan sesuatu yang berprestasi lah, tapi minimal kita mewadahi, menjembatani kemampuan dan kemauan anak. Jadi anak ada yang mau dan ingin, kita jembatani, kita ikuti. Sebab kalau untuk jadi berprestasi lebih bagus, mungkin anak harus berlatih di klub atau di luar yang lebih bagus. Pengaman dari siswa, pengaman dari guru. Dari kedua sudut pandang nggak bisa Pak, siswanya seperti apa, dari gurunya seperti apa. Oh. Ya, jadi itu ya. Nah, jadi anak-anak untuk saya ya, saya belum membimbing ekstra olahraga bola voli. Saya kadang-kadang sering melaksanakan kegiatan itu. Kadang-kadang seminggu 2 kali, kadang-kadang seminggu sekali itu. Memang idealnya harus sering ya, bapak anak lebih banyak bertemu dengan bola ataupun apa namanya bahan-bahan kegiatan olahraga, jadi semakin gerakannya jadi otomatis. Kalau jarang bertemu, jarang sering berlatih ya. Jadi pada dasarnya kegiatan untuk pengembangan diri memang semua juga benar berjalan, mungkin belum optimal. Entah mungkin karena sumber dayanya atau mungkin harus ada inovasi yang lebih bagus nih, sehingga bisa lebih mendapatkan prestasi yang lebih menggembirakan gitu. Ya. Nah, berapa ada tambahan ya Pak? Yang dari sudut pandang guru ya Pak? Pengaman dari guru. Ya, dari guru. Kalau untuk pengembangan diri guru itu malah kita diwajibkan itu pasti harus lah, karena nanti berkaitan dengan kenaikan tingkat. Tapi untuk pengembangan diri guru ini yang pada saat ini khususnya ini yang sering ada tuh yang di PMM, yang di online kayak gitu. Nah, seperti itu. Tapi ada juga sih yang langsung ke ke praktek langsung lah. Sebenarnya kemarin kalau tidak salah yang ikut irama yang pelatihan 16 harian itu langsung ada. Jadi nggak secara online lah gitu, secara real. Oh ya, berarti Bapak pernah mengikuti ya? Bapak belajar. Udah pasti semua pasti Kemudian hal apa saja yang Bapak pelajari di sana selama mengikuti platform belajar untuk mengikuti ini terus kita bisa lihat aja ya. Untuk olahraga mungkin kalau kita pelatihan secara online mungkin kadang kita jenuh, kadang sulit untuk diterapkan. Berbeda dengan langsung ke praktek lah. Ada seperti itu sih. Tapi nggak tahu ini teman bisa hampir sama cara olahraga begitu. Olahraga mungkin Lapangan berbeda. Kemudian bagaimana respon Bapak terkait isu perpindahan dari PMM menjadi platform ruang GTK atau rumah pendidikan? Barangkali Bapak sudah mendengar isu itu? Kalau untuk mendengar pernah ada lah kita sebenarnya. Kalau menurut saya mungkin jadi beda sih. Kalau bagi saya mungkin itu olahraga. Kalau yang saya khususnya yang saya inginkan pelatihan langsung kayak misal kita pelatihan di mana langsung praktek lah, jangan seperti apa yang sekarang Mana teh? yang mana bulan itu bagi saya khususnya olahraga karena sulit dimengerti lah ini. Jadi supaya lebih efektif, lebih baiknya dilaksanakan Langsung lah, itu sih kalau bagi saya. Kemudian bagaimana tanggapan Bapak mengenai dengan program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang salah satunya adalah senam pagi? Oh senang hebat ya. Untuk senam Indonesia hebat pada dasarnya itu sebagai kebiasaan anak Indonesia saya sangat mendukung sekali, karena anak-anak di setiap hari dulu pernah waktu di SD ada yang namanya SPI, senam pagi Indonesia. Sekarang mungkin dijalankan kembali, mungkin menggiatkan meskipun pada dasarnya anak itu kurang antusias, tapi lama kelamaan karena biasa mungkin ya, jadi anak juga akhirnya menyukai. Karena apalagi untuk kegiatan yang berbau musik gitu, musik anak itu sangat antusias, meskipun nanti kita harus benahi lebih lanjut ya. Saya sangat setuju sekali untuk 7 kebiasaan sebagai anak Indonesia itu nantinya merupakan ciri khas anak Indonesia untuk maju lebih ke depannya. Berarti untuk 7 program kebiasaan ini sudah diterapkan sebenarnya ya Pak? Iya. Nah, kemudian
sudah berapa lama Pak untuk penerapan senam yang Indonesia Hebat dari sekolah ini? Di sekolah ini sudah berapa lama? Semenjak digaungkan ya oleh pemerintah dari Bapak Kepala Sekolah langsung entah berapa tiap minggu, entah 3 minggu, 3-4 minggu ya terus setiap ada pelajaran olahraga langsung setiap pelajaran olahraga mau kelas 7, kelas 8 atau kelas 9 mau pagi, mau siang, jadi semua yang utama nih anak memahami dan mengetahui gerakannya dulu mudah mengetahui jadi itu yang biasa jadi Tambahan mungkin kalau untuk kapan-kapannya kita kalau tidak salah mulai dari semester sekarang. Berarti belum lama ya Pak? Belum lama. Januari kalau tidak salah awal-awal semester ini. Ya. Jadi prosesnya mengenai semua itu dilaksanakan setiap jam pelajaran olahraga, meskipun pelajaran yang lain seharusnya harus diberikan, tapi difokuskan kepada senam dulu untuk semester ini dengan tujuan nanti kalau misalkan ada kegiatan sebelum pembelajaran diharuskan untuk melakukan senam terlebih dahulu. Nanti diwajibkan kalau Tapi sekarang belum terrealisasi dikarenakan situasinya belum memungkinkan. Coba itu tambahan. Nah, kemudian Pak, bagaimana tanggapan dari Bapak terkait dengan senam yang baru yang sekarang dilaksanakan dibandingkan dengan program senam sebelumnya seperti SKJ dan dari SPI dari Bapak sebutnya ya? Bagaimana Pak perbandingan itu? Sebetulnya mengenai senam itu sama-sama saja dari mulai SKJ atau senam SPI dan yang penting siswa itu kalau misalkan Bapak perhatikan itu mengenai musiknya. Kalau musiknya menyenangkan, insya Allah si anak itu akan lebih semangat begitu. Mengenai gerakan-gerakan itu bisa dituntutlah sedikit-sedikit. Tapi yang lebih bersemangat lagi, kalau saya perhatikan itu mengenai suara musiknya atau nyanyiannya lah yang sangat mendukung untuk semangat melakukan senam. Ya, Pak. Nah, kemudian Pak masuk ke pertanyaan terakhir Pak. Pertanyaan ini diangkat dari isu mungkin Pak, barangkali mungkin Bapak sudah mendengar isu ini. Bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan isu pembelajaran meaningful? Jadi meaningful ini suatu pembelajaran yang dimana kita sebagai tenaga pendidik mengangkatnya dari sebuah studi kasus. Barangkali Bapak sudah mendengar ya isu itu. Kalau misal mendengar bisa dijelaskan, kalau misal tidak, ke Bapak Pak. Untuk meaningful belum dengar maksudnya. Iya. Cuman kurang tahu kalau terlambat informasi atau gimana. Cuman bagi kami, untuk kami lah khususnya olahraga di sini belum mendengar tuh. Itu masuk mungkin Pak untuk memberikan dengan akan dari kata meaningful ini. Jadi meaningful ini sebuah cara ataupun ya sebuah cara. Jadi membawa isu ataupun permasalahan di masa kini ke dalam proses pembelajaran gitu Pak. Jadi misal contoh ada dalam isu olahraga itu misal ada isu di sekolah A misal kurang fasilitas sarana. Nah terusnya diambil isu itu ke dalam proses pembelajaran untuk dievaluasi bareng-bareng gitu Pak. Jadi misal dari guru teh menanyakan kepada siswa, menurut kalian apa yang kurang atau yang harus dievaluasi dari kasus ini misalnya. Jadi lebih ke ngasah kemampuan berpikirnya gitu Pak mengenai isu yang ada. Itu kurang lebih Analisis mungkin gitu. ya itu pasti harus untuk analisis mungkin disesuaikan istilahnya kalau sarananya mendukung kemungkinan anak akan lebih cepat bisanya lebih mampunya untuk menguasai teknik tersebut. Tapi kalau seandainya sarana dan prasarananya kurang memadai, bagaimana mungkin kita bisa memberikan yang terbaik buat anak karena anak sentuhannya juga kurang. Karena itu untuk meaningful saya rasa untuk kira-kira hal yang terbaik kita bisa perbaiki, kita perbaiki, kita sama ataupun kita bisa lakukan hal yang lebih baik gitu. Atau misalkan ada misalnya semacam menurut kekurangan sarana bisa kita tambahkan.
tergantung pada mungkin istilahnya sarana-sarana mana yang kita tentukan dan sarana mana yang dirasa memadai. Jadi saya rasa untuk menyimpul pada dasarnya bagus untuk kemajuan pada dasarnya. Karena kita mengetahui, oh jadi anak kekurangan sarananya di segi ini bola voli misalnya. Jadi kita bisa mempersiapkan bola voli. Tentunya mungkin menyimpul menurut kami saya sendiri sangat berguna untuk kemajuan prestasi atau kemampuan anak istilahnya. Dari Bapak sudah sebetulnya memang kalau misalkan untuk apa seperti kekurangan peralatan misalkan atau lapangan itu tergantung kepada keadaan dan mengenai kesemangatan siswa untuk belajar. Kalau misalkan segala fasilitas memadai atau cukup atau bahkan lebih, itu akan mempermudah kepada kegiatan. Itu kan tergantung kegiatan apapun yang diadakan di sekolah. Kalau misalkan fasilitasnya mencukupi atau bahkan lebih, itu lebih bagus ya. Lebih semangat si anak-anak. Hanya itu beberapa yang ingin kami wawancarai. Untuk pertanyaan sudah cukup, dan dari kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak yang sudah membantu untuk melengkapi tugas kuliah kami. Mungkin untuk selanjutnya, untuk sebagai bukti buat laporan para dosen, mungkin nanti Bapak bisa mengisi nama, kuliah NIP, juga tanda tangan, biar nanti kita bisa scan. Karena laporan ini nanti akan kami buat lagi dalam bentuk ketikan gitu Pak. Jadi nanti tanda tangan setiap video akan kami cantumkan sebagai referensi yang kuat dari data yang dihasilkan. Begitu mungkin Bapak. Itu Bapak ya, kami mau minta nama, mungkin tanda tangan sama NIP. Sama lagi dia tak sadayana tapi cakap kunci. Mau satu aja tuh Pak ya, sebagai mewakili nama. Just